Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan acara Q&A ngaji online pada hari ini. Salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin. Kali ini bersama saya Fiska Citra Agus Listianti sebagai host dalam acara Q&A ngaji online yang tentunya salah satu proyek dari KKN IKDR 160 IAIN Kudus. Nah, pada kesempatan ngaji online kali ini, kita akan membahas tentang toleransi beragama. Mau tahu apa arti toleransi? Dalam berbangsa kita sama, dalam beragama kita tetap beda, tak bisa menyamakan dan tak bisa disama-samakan. Nah, mestinya kalian pengen tahu nih, apa sih makna yang terkandung dalam toleransi beragama dan seperti apa cara melakukannya? Sebelum penyampaian materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu mengenai narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Lutfi Supriyanto yang bertempat tinggal di Desa Wedelan, RT 2 RW 4, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Pengalaman beliau yaitu Ibnu di tahun 2001, Karang Taruna di tahun 2015, dan Ansor di tahun 2003 hingga sekarang. Dan beliau, Bapak Lutfi Supriyanto, juga Ustadz sekaligus Ketua RW di Desa Wedelan RT 2 RW 4. Nah, selanjutnya penyampaian materi mengenai toleransi beragama sekaligus pertanyaan dari teman-teman yang terkumpul akan dijawab oleh Ustadz Muhammad Lutfi Supriyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in, amma ba'd. Negara kita Indonesia ini negara yang majmuk, yang dengan berbagai macam kebudayaan, berbagai macam suku-suku, berbagai macam bahasa, berbagai macam agama. Tentu saja kita tidak asing dengan kata-kata atau pembahasan masalah toleransi. Sedangkan kata-kata toleransi itu sendiri kerap kita dengar dan yang memang sering diperdebatkan dalam setiap apapun yang menjadi perbedaan-perbedaan di antara banyak antar umat beragama, antar suku dan antar golongan dan lain sebagainya. Dan juga toleransi sering kita dengar juga bahwa kata-kata itu juga tidak asing di telinga kita. Setiap kali ada pembahasan isu sara, tentu saja toleransi itu sangatlah kerap kita dengar dari telinga kita. Dan toleransi itu sendiri dalam artian kita menghormati, kita menghargai setiap apapun dari orang lain, pendapat orang lain, ataupun itu keyakinan orang lain dalam beragama, dalam berbudaya, dalam pendapat apapun. Itulah yang kita namakan toleransi. Dan toleransi itu sendiri bagi kita adalah tidak pernah memaksakan orang lain untuk mengikuti kehendak kita.
dalam hal apapun, termasuk dalam keyakinan, dalam mereka melakukan cara-cara ritual mereka dalam beribadah dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk kita dalam melaksanakan toleransi atau melakukan toleransi itu sendiri. Sedangkan toleransi menurut para ahli, toleransi itu adalah bisa diartikan menahan dari sesuatu yang akan menimbulkan perpecahan di antara kita, di antara suku, di antara beberapa golongan mungkin. Itulah yang akan menjadikan keretakan, itulah yang harus kita tahan, harus kita bisa menahan, atau kita tidak memaksakan kehendak kita untuk orang lain. Dan mungkin juga toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerans, yang sudah saya katakan tadi, yang artinya adalah menahan diri. Sebuah sikap untuk saling menghargai, menghormati, membiarkan menghormati adalah sebuah sikap untuk saling menghargai pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri kita sendiri. Artinya dalam langkah toleransi ini kita mundur satu langkah untuk kebaikan, untuk persatuan, untuk perdamaian, tanpa kita mengurangi atau tanpa kita merubah prinsip kita sendiri. Dalam artian kita harus bisa memberi kesempatan orang lain untuk melakukan hak-hak mereka tanpa kita halangi, dan begitu juga kita pun bisa melakukan hak-hak kita tanpa mengajak atau tanpa kita istilahnya itu menekan mereka untuk mereka untuk mengikuti kita. Makanya tidak ada paksaan. Intinya toleransi itu tidak ada paksaan. Kita sendiri melakukan apa hak-hak kita tanpa memaksa mereka untuk mengikuti kita, dan mereka pun terserah mau melakukan apapun hak mereka dalam beribadah, dalam berbudaya, dan juga dalam melakukan apapun, termasuk dalam pendapat-pendapat mereka. Kita hargai tanpa mereka harus mengajak atau menekan kita. Jadi kalau istilahnya, mungkin kalau ada seseorang yang mungkin mempunyai pendapat ini begini, seperti ini, misalnya katakanlah, sebelum mereka itu berbicara selesai, jadi tidak perlu kita memotong, sekalipun mereka selesai, kita tampung pendapat mereka dan kita hargai. Jikalau memang pendapat mereka itu bisa mendapat persetujuan dari orang banyak selain kita, kita pun harus menghargai. Istilahnya kita mengikuti mereka dalam artian kita mengikuti, kan nggak harus kita itu seperti mereka. Kita mengalah atau mundur dalam satu langkah untuk menuju kemaslahatan, mungkin itu akan lebih baik. Dan juga yang dinamakan toleransi juga itu sebagai kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri dari hal-hal yang mungkin tidak sejalan dengan kita, hal-hal yang tidak sepaham dengan kita, tapi kita mengikuti. Kita mengikuti mereka tanpa kita mengurangi atau tanpa kita merubah prinsip keyakinan kita, karena kita sebagai manusia, Allah sendiri itu memberikan satu pendirian dan juga prinsip kita itu berbeda-beda, nggak sama. Jadi istilahnya setiap apapun yang tidak sejalan dengan kita,
kita mengikuti mereka, tapi kita tidak pernah merubah prinsip atau pendirian kita, keyakinan kita. Itu sebaliknya bagi mereka juga. Di mereka pun, jika kita melakukan sesuatu, hal-hal yang mungkin mereka juga tidak sepaham, kita tidak boleh menekan atau kita tidak boleh mengajak mereka harus mengikuti kita. Kan sebaliknya. Jadi kita itu bisa mengikuti mereka tanpa kita merubah pendirian kita, tanpa kita mengurangi prinsip keyakinan kita. Sebaliknya mereka juga harus seperti itu. Mereka memberikan kita kebebasan dalam melakukan hal-hal yang kita yakini, hal-hal yang kita mungkin kita lakukan. Begitu sebaliknya juga mereka harus kita beri kebebasan untuk melakukan hak-hak mereka. Karena dengan toleransi ini kita akan mendapatkan banyak manfaatan, banyak manfaat yang akan kita ambil dari toleransi itu. Jadi di antara beberapa kemanfaatan atau beberapa manfaat dari toleransi itu, pertama yaitu menguatkan rasa nasionalisme yang tinggi. Jadi penguatan nasionalisme yang tinggi itu dapat kita wujudkan karena kita itu bisa menerapkan toleransi yang sesungguhnya. Jadi seberapa besar rasa nasionalisme seseorang itu karena orang itu memiliki toleransi yang tinggi, dan biasanya mereka itu akan memiliki rasa cinta yang begitu besarnya kepada tanah airnya. Orang yang memiliki toleransi tentu dia akan mempunyai rasa cinta yang besar terhadap tanah airnya, karena mereka juga menjunjung tinggi sebuah dan menghargai sebuah perbedaan, karena mereka itu sadar. Mereka sadar bahwa Indonesia ini negara yang majemuk, yang memiliki beberapa suku, beberapa agama, beberapa ras, beberapa bahasa, dan itu mereka semua memiliki negara ini, memiliki Indonesia ini. Jadi tentu saja mereka yang bisa menerapkan toleransi ini dengan yang sebaik-baiknya, dia akan sadar dan dia akan merasa memiliki negara ini seutuhnya dengan kebersamaan kita dalam perbedaan. Karena kita bersama tidak harus sama. Kita bersama kan tidak harus sama. Jadi kita bisa bersama dalam perbedaan, dan kita bisa berbeda dalam persatuan. Mungkin seperti itu. Karena rasa nasionalisme itu akan tumbuh ketika kita saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi di antara saudara-saudara kita yang lain suku, lain bahasa, dan juga lain ras. Toleransi yang tinggi itu tentu sangat banyak sekali, karena toleransi itu adalah sebuah sifat yang positif, dan tentu sesuatu yang positif, sesuatu yang baik akan menimbulkan banyak kemanfaatan. Karena jika seseorang itu betul-betul menjalankan atau melaksanakan toleransi itu dengan baik, tentu saja dia akan terhindar dari masalah, dari diskriminasi dari orang lain, dan dari masalah-masalah yang mungkin akan menjerat diri kita sendiri. Dan kemanfaatan diantaranya adalah pertama, dapat menguatkan rasa nasionalisme yang tinggi. Karena dengan bertoleransi kita sadar bahwa negara kita ini negara yang majemuk, dan negara yang dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa, agama, mungkin itulah yang akan menjadikan pertimbangan kita untuk saling menghargai, saling menghormati, dan juga saling menyayangi di antara semua
suku, di antara semua saudara-saudara kita yang mungkin lain agama, lain kepercayaan, lain keyakinan dengan kita. Dan itu juga akan memiliki rasa cinta yang sangat tinggi terhadap tanah air, karena orang yang bisa melaksanakan toleransi dengan sepenuhnya, bisa menjalankan toleransi itu sendiri, dia akan sadar diri bahwa negara ini bukan milik dia sendiri, akan tetapi dia hidup berdampingan dengan berbagai macam saudara-saudara yang lain bahasa, lain agama, lain suku, lain keyakinan, lain kepercayaan. Tentu saja dia itu akan merasa bahwa mereka pun mempunyai hak untuk kita cintai, mereka mempunyai hak untuk kita hormati, mereka mempunyai hak untuk kita sayangi. Maka dari itu timbullah rasa bahwa kita juga memiliki negara ini, mereka pun memiliki negara ini, dan saling menjaga, saling menguatkan, dan juga saling menyayangi antar kita dalam hal-hal yang dapat menimbulkan perpecahan akan selalu dihindari, karena mereka sadar betul bahwa negara ini adalah milik kita bersama yang harus kita jaga, yang harus kita istilahnya kita rawat. Tentu saja kita tidak bisa sendiri, kita harus selalu bersama. Dan dengan kebersamaan itulah, disitulah kita harus bisa menerapkan toleransi-toleransi yang mungkin kita sendiri tidak pernah sepaham dengan mereka, kita sendiri tidak pernah sejalan dengan mereka, tapi kita harus mau tidak mau kita bisa mengikuti apa yang mereka inginkan, dalam artian kita mengikuti tapi kita tidak harus ikut seperti mereka. Kita setuju-setuju saja dengan apa yang mereka lakukan selagi mereka itu tetap tidak lari dari undang-undang, tidak lari dari ketentuan-ketentuan agama, dan tidak lari dari jalur pedoman-pedoman atau undang-undang di negara kita. Tentu saja rasa cinta kepada tanah air ini akan terwujud apabila rasa toleransi itu selalu diterapkan tanpa ada kepura-puraan. Dalam artian kita menghormati orang lain, kita menghormati saudara-saudara kita yang setanah air, itu tentu saja harus dengan hati, karena toleransi itu sesungguhnya kita juga berbicara masalah hati. Kalau hati kita ini sudah berkata sayang atau sudah berkata cinta kepada apapun, mungkin apapun akan kita lakukan, termasuk mengikuti kemauan mereka. Akan tetapi tentu saja kita tidak boleh lari atau kita tidak boleh merubah prinsip kita dan keyakinan kita untuk mengikuti mereka. Akan tetapi kita berniat menghormati dan menghargai apa yang mereka lakukan, apa yang mereka inginkan, kita hargai. Begitu juga sebaliknya, apabila kita mempunyai keinginan, mempunyai kemauan, kita pun harus bisa menahan diri kita untuk tidak mendiskriminasi mereka, untuk tidak menekan mereka, untuk tidak memaksa mereka mengikuti kemauan kita, mengikuti kehendak kita. Akan tetapi kita pun harus memberi kebebasan mereka untuk memilih. Yang penting mereka tidak melawan dengan apa yang menjadi keinginan kita, selagi keinginan kita itu baik dan tidak melanggar aturan-aturan agama, aturan-aturan dalam bernegara. Itulah yang akan membuat kita semakin cinta kepada tanah air kita, karena kita selalu merasa bahwa kita sama-sama harus saling menjaga, saling merawat, saling mencintai negeri ini, tentu dengan rasa toleransi yang tinggi. Dan yang selanjutnya adalah menguatkan persaudaraan. Di antara manfaat-manfaat toleransi itu juga dapat mempererat atau menguatkan rasa persaudaraan kita dalam kita hidup bermasyarakat,
berbangsa, kita akan bisa menjadi satu, istilahnya itu bisa menjadi satu keluarga besar, katakanlah. Memang jangankan dalam kita hidup bermasyarakat, kita hidup berkeluarga, dalam keluarga kita sendiri pun kadang-kadang ada perbedaan pendapat, ada perbedaan kemauan. Bahkan kadang-kadang ya apa itu namanya, yang namanya satu keluarga itu tidak harus sama porsinya dengan pemikiran kita. Kadang ada yang ingin begini, ingin begitu, dan semuanya, dan semua keluarga tentu saja minta bahwa mereka itu diberlakukan adil semuanya. Tapi dengan keadilan itu kita harus berpikir. Satu contoh katakanlah, kita harus saling menghargai dan saling menghormati, dan kita harus tahu apa yang mereka inginkan, dan mereka pun akhirnya akan mau tahu apa yang kita inginkan juga. Satu contoh, dalam satu keluarga itu ada sebuah keinginan dari satu orang, misalnya untuk aku ingin seperti ini, sedangkan yang satu keluarga lainnya, oh enggak, saya cuma ingin seperti ini. Dan kita harus bisa mengambil jalan tengah untuk mereka. Oh, kalau kamu seperti ini nanti akan begini, nanti kalau kamu seperti ini nanti akan begini. Kita harus bisa membuat mereka itu menyadari keinginan mereka masing-masing itu tidak harus dipaksakan untuk orang lain. Akan tetapi jikalau mereka itu bisa melaksanakan keinginan mereka itu sendiri, yang mereka harus jalan sendiri tanpa harus memaksa orang lain. Begitupun yang satunya harus begitu. Tidak bisa, apalagi kita hidup bermasyarakat, bernegara ini mencakup bermasyarakat yang cukup luas, bukan hanya 1, 2, 3 orang. Jadi kita harus tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan, kita hormati mereka, kita hargai mereka, tanpa kita istilahnya itu tanpa kita mengurangi. Apalagi kita berhidup bermasyarakat, bernegara ini kan bukan cuma 1, 2, atau 3 orang. Jadi kita harus tahu, kita harus mau memahami mereka, mau mengerti mereka, dan juga sebaliknya, kalau kita mau dimengerti oleh orang lain, tentu saja kita juga harus mau mengerti dengan orang lain. Karena apa? Karena dengan kita mau menerapkan toleransi itu, tentu saja persaudaraan pun akan semakin erat. Tidak akan pernah ada pemikiran-pemikiran yang negatif dengan apapun yang berhubungan dengan keyakinan dan apapun dengan keinginan mereka, karena kita tidak pernah memaksakan kehendak kita untuk mereka. Begitu juga kalau kita berlaku seperti itu, memberikan hak kepada mereka untuk melakukan keinginan mereka, kita hormati, meskipun kita tidak sejalan dan kita pun belum tentu kita mau mengikuti, tapi kita menghormati, itu mereka pun akan memperlakukan kita sama seperti itu. Jadi kita pun akan dihormati oleh mereka, dan mereka pun akan memberikan hak kita untuk melakukan sesuatu itu. Jadi, tapi kalau memang rasa toleransi itu sudah kita abaikan dalam hidup bermasyarakat ini, tentu saja semua cita-cita atau angan-angan kita untuk menjalin persaudaraan yang mungkin keinginan kita itu biar persaudaraan itu erat, biar persaudaraan itu semakin membaik, mungkin itu tidak akan terwujud karena kita tidak pernah mau mengerti, tidak pernah mau berbagi, tidak pernah menghormati, tidak pernah menghargai pendapat mereka atau keinginan mereka. Sedangkan manfaat selanjutnya mungkin yaitu bisa menguatkan keimanan kita, karena dengan bertoleransi itu kita tidak pernah memaksakan orang lain untuk
harus setuju atau mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi tentu saja satu contoh, kita melaksanakan atau kita melakukan ritual-ritual dalam beribadah mungkin, atau dalam kita berbudaya. Kalau kita itu dengan sungguh-sungguh melakukan apa yang harusnya kita lakukan dalam keyakinan kita, dalam sistem budaya kita itu harusnya seperti ini, dan memang itu tidak pernah membenturkan pihak lain, mungkin orang lain pun akan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat yang kita punyai, yang kita ritual-ritual yang kita laksanakan. Mungkin mereka pun tidak akan pernah menentang karena kita sendiri harus berlaku seperti itu. Tapi ya sebaliknya, kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bebas mereka dalam melakukan apa yang menjadi keyakinan dan juga kepercayaan mereka dalam beribadah, dalam berbudaya dan lain sebagainya, selagi semua itu tidak melanggar aturan-aturan negara ataupun aturan-aturan atau norma-norma kemanusiaan. Contohnya satu, yaitu dalam beragama. Jangankan kita itu untuk sesama muslim atau kepada non muslim atau lain agama, bahkan sesama makhluk, kepada hewan pun kita harus bisa menyayangi mereka, kita harus bisa melindungi mereka. Apalagi kita sesama manusia, sesama umat yang beragama, yang tidak beragama pun harus kita hormati. Apalagi kita tahu bahwa dalam agama kita ini tidak boleh kita harus memaksakan kehendak kita untuk orang lain itu harus ikut kepada kita dengan kekerasan. Karena la ikraha fiddin itu tidak ada paksaan dalam agama. Jadi Allah sendiri pun memerintahkan agar kita tidak melakukan pemaksaan dalam beragama. Tidak boleh ada pemaksaan, mereka harus ikut kita, kamu harus ikut aku, kalau tidak ikut aku harus begini-begini. Tidak boleh seperti itu. Jadi kita saling menghargai. Karena kita di Indonesia ini, hidup ini, di negara ini ada 5 agama yang memang itu sudah disahkan dan diakui oleh negara kita, yaitu pertama ada Islam, Buddha, Hindu, Kristen, ada Konghucu. Itu yang harus kita jaga betul-betul, karena toleransi beragama ini sangat penting, karena itulah yang rawan menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perpecahan. Itu bermula dari agama dan politik. Itu yang pertama. Jangankan kita sesama agama kita atau dengan lain agama, dengan saudara-saudara yang lain agama, yang berlainan agama. Bahkan kadang-kadang kita yang sesama muslim sendiri pun kita selalu cekcok, kita selalu ada kerenggangan, ada pertengkaran, ada perpecahan. Itu karena apa? Karena mungkin mereka-mereka yang justru menerapkan toleransi itu tidak pada tempatnya. Karena apa? Karena mereka itu biasanya mengakui atau mengklaim apa yang mereka anut, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka yakini itulah yang paling benar. Ya memang harus, kadang-kadang itu harus seperti itu. Agama yang kita anut itulah yang paling benar. Ya memang wajar seperti itu. Tapi kan kita tidak harus kita menjelek-jelekan agama mereka, kita menjelek-jelekan, kita menghina Tuhan-Tuhan mereka selain Islam. Kan tidak boleh seperti itu. Biarkan mereka itu tetap mereka dan kita tetap kita dalam beribadah. Dan kembali lagi, jangankan kepada orang non muslim atau yang berlainan agama, mungkin seperti kita sendiri tahu sesama muslim aja kita saling kadang ada perpecahan, ada pertengkaran, ada perselisihan. Itu karena kurangnya rasa toleransi itu sendiri. Bahkan hanya karena kita itu memakai jilbab bercadar dan yang satunya tidak, mungkin itu kadang-kadang bisa menjadikan sebuah persoalan bagi mereka-mereka yang kurang memahami arti dari toleransi itu sendiri.
Bahkan kadang-kadang cuman hal-hal yang sepele, dari satu suka sholawatan, satu tidak, itu kadang bisa menimbulkan perpecahan. Padahal itu termasuk hal-hal yang mungkin bisa kita sikapi dengan kita menyadari bahwa mereka pun punya keyakinan seperti itu, dan kita pun harus sama-sama menyadari bahwa mereka yang tidak suka seperti kita ini ya terserah. Kalau kita memang suka seperti itu dan kita berkeyakinan bahwa yang kita lakukan itu adalah bisa menimbulkan satu kebaikan, ya kita lakukan saja tanpa kita harus mencela atau kita menekan orang lain harus mengikuti langkah kita. Kamu harus ikut aku begini karena sholawat ini begini, kalau kamu tidak mau sholawat begini, tidak usah seperti itu. Karena mereka pun mempunyai satu alasan, satu dasar yang mungkin mereka sendiri itu mempelajari, dan mereka sendiri pun mempunyai dasar-dasar hukumnya. Jadi kita tidak perlu sampai ngotot kayak gitu tuh, tidak perlu seharusnya. Apalagi dalam Islam sendiri itu dari dulu, bahkan Rasulullah sendiri itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya menghadapi orang kafir. Bukan hanya sekarang, karena dari dulu sampai sekarang itu toleransi sudah dicontohkan oleh Rasulullah sendiri. Sekarang kita buka kembali dalam surat Al-Kafirun. Dulu pada waktu Rasulullah itu menghadapi orang-orang kafir, Rasulullah dalam beribadah dulu kalau menghadapi orang kafir dulu, kafir itu kalau satu, kalau banyak jadi kafirun. Jadi turun surat Al-Kafirun itu. Jadi Rasulullah sendiri itu mengajarkan dan mengatakan kepada orang-orang kafir, diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun. Jadi katakanlah hai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, ya orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Jadi di situ Rasulullah sendiri itu diperintahkan untuk mengatakan bahwa la a'budu ma ta'budun. Jadi Rasulullah itu tidak akan pernah, saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Di situ. Jadi la a'budun. Jadi itu secara pribadi Rasulullah sendiri mengatakan seperti itu. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian semua pun sampai kapanpun tidak usah repot-repot harus mengikuti menyembah apa yang saya sembah. Seperti itu. Jadi sampai sekarang kalau kita ribut masalah, kadang-kadang dalam tubuh Islam sendiri dikit-dikit kita ributkan, mungkin itulah yang menimbulkan perpecahan, karena kebanyakan mereka itu yang biasanya tidak bisa menerapkan toleransi secara seutuhnya itu, ya kadang-kadang seperti di daerah-daerah Indonesia, yang di daerah-daerah yang rawan konflik, biasanya masalah agama, masalah apapun itu, biasanya mereka itu karena kurangnya rasa toleransi, dan mungkin itu sudah ada sudah dicampuri oleh aroma-aroma politik mungkin biasanya. Karena apa? Karena orang itu kalau sudah berbau udah urusan agama itu mungkin dia itu rela mati karena agama. Jadi di situ jadi orang-orang yang kurang paham akan toleransi, mungkin mereka itulah yang bisa ditumpangi oleh orang-orang yang berkepentingan dalam berpolitik sehingga dapat menimbulkan perpecahan. Makanya kita sendiri pun harus hati-hati, karena toleransi beragama itu sangat penting, karena kita sendiri hidup di Indonesia ini kan banyak agama. Sudah saya katakan tadi ada 5 agama.